saya Cynthia Angelina Bella dengan NPM 181101024, Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Raden Intan Lampung. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Era Octaviana MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi bahasa Indonesia. Yang pertama ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia, yang kedua ada kalimat efektif, yang terakhir atau yang ketiga ada karya ilmiah. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Apa itu bahasa Indonesia? Jadi, bahasa Indonesia adalah bahasa kebanggaan warga negara Tanah Ibu Pertiwi yang menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia sangat menarik jika diulas lebih dalam, karena bahasa Indonesia merupakan bahasa utama masyarakat Indonesia di atas bahasa-bahasa daerah masing-masing. Istilah bahasa Indonesia itu sendiri baru muncul menjelang lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, berbagai organisasi pemuda berikrar menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita pakai sebagai bahasa resmi di Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi mengalami proses pertumbuhan secara perlahan dengan perjuangan yang sangat keras. Pada awalnya, bahasa Melayu merupakan bahasa kebanggaan beberapa negara seperti Brunei, Indonesia, Singapura, dan juga Malaysia. Bahasa Republik Indonesia merupakan dialek bahasa Melayu yang pokoknya dari bahasa Melayu Riau, Sumatera, dan juga Indonesia. Nama Melayu pertama digunakan sebagai nama kerajaan tua di daerah Jambi di tepi sungai Batanghari yang pada pertengahan abad ke-7 ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Selama 4 abad kerajaan ini berkuasa di daerah Sumatera Selatan bagian timur dan di bawah pemerintahan Raja-Raja Selendra. Sejalan dengan adanya perdagangan atau lalu lintas perdagangan yang ada, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga penyiaran agama Islam dengan cepat tersebar ke seluruh pelosok Indonesia. Dari hari ke hari, kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca semakin kuat, terutama dengan tumbuhnya rasa persatuan kebangsaan di kalangan pemuda pada awal abad ke-20, sekalipun mendapat rintangan dari pemerintah dan segolongan orang Belanda yang berusaha keras menghalangi perkembangan bahasa Melayu dan berusaha menjadikan bahasa Belanda sebagai bahasa Indonesia. Para pemuda yang ada bergabung dalam organisasi. Para cerdik pandai bangsa Indonesia berusaha keras untuk mempersatukan rakyat. Mereka sadar bahwa hanya dengan persatuan bangsa Indonesia dapat menghalau kaum penjajah dari bumi Indonesia, dan mereka sadar juga dengan bahasa Melayu mereka dapat berkomunikasi dengan rakyat. Usaha mereka atau usaha para pemuda ini mempersatukan rakyat, terutama para pemuda, pemuncaknya terjadi pada Kongres Pemuda di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1928. Dalam kongres itu, para pemuda dari berbagai organisasi pemuda mengucapkan ikrar mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Demikianlah pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan hari yang amat penting, merupakan hari pengangkatan atau penobatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau sebagai bahasa nasional. Pengakuan dan juga pernyataan yang diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 itu tidak akan
ada artinya tanpa diikuti dengan usaha untuk mengembangkan bahasa Indonesia, meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang selanjutnya, materi yang kedua ada kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Baik, di sini saya akan menjelaskan. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, pemakaiannya secara tepat dan dapat dipahami oleh pendengar ataupun pembaca secara tepat pula. Kalau gagasan yang disampaikan sudah tepat, maka pendengar ataupun pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis ataupun pembicaranya. Secara umum, kalimat harus disusun berdasarkan kaidah. Apa saja kaidahnya? Yaitu yang pertama ada penggunaan objek ganda, yang kedua ada penggunaan kata yang sudah jamak, yang ketiga ada unsur-unsur yang ada dalam sebuah kalimat, dan selanjutnya ada aturan ejaan yang berlaku, ada cara-cara memilih kata atau diksi. Yang selanjutnya ada syarat kalimat efektif. Apa saja syarat kalimat efektif? Yaitu yang pertama ada sudah sesuai dengan EYD, yang kedua susunannya sistematis, yang ketiga tidak boros kata, yang terakhir ada tidak ambigu. Yang ketiga atau yang terakhir ada tentang karya ilmiah. Menurut Setiawan, karya ilmiah merupakan buah pemikiran seseorang ilmuwan yang melakukan kepustakaan, mengumpulkan pengalaman, penelitian, dan dapat dari pengetahuan orang-orang sebelumnya dengan tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Karya merupakan hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tersebut disusun berdasarkan fakta, tidak bersifat emosional, dan disusun secara sistematis, ilmiah, logis, dan juga komprehensif. Logis berarti fakta, keterangan, dan informasi memiliki argumentasi yang dapat diterima oleh akal. Sistematis artinya tulisan yang didapatkan berdasarkan urutan yang bertahap. Komprehensif berarti fakta, gejala, dan juga peristiwa ditelaah secara menyeluruh, hubungan dengan fakta dengan lainnya. Yang selanjutnya ada ciri-ciri dari karya tulis ilmiah. Jones menyebutkan beberapa ciri-ciri karya ilmiah, yaitu menyajikan fakta-fakta, cermat dan jujur, tidak memihak, sistematis, tidak bersifat haru, mengesampingkan pendapat yang tidak mempunyai dasar, sungguh-sungguh, tidak bercorak debat, tidak secara langsung. Yang selanjutnya ada jenis karya ilmiah. Ada beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama ada artikel, yang kedua ada makalah, yang ketiga ada kertas kerja, yang selanjutnya ada paper, skripsi, tesis, disertasi, dan yang terakhir ada artikel ilmiah populer. Baik, sekian saja penjelasan dari saya tentang 3 materi bahasa Indonesia. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.